ada 3 sifat manusia, kata Allah, yang mana manusia ini nanti akan menjadi musuhku di hari kemudian. 3 jenis manusia ini menjadi musuh Allah di hari kemudian. Imam Bukhari menjelaskan, sebenarnya ketiga jenis manusia ini hampir sama, saling berkaitan bentuknya, sifatnya, dan wataknya. Sehingga ulama mengatakan kalau kita nanti di hari kemudian menjadi musuh Allah, apalagi yang kita harapkan. Artinya kalau ada manusia di hari kemudian sudah menjadi musuh Allah, bisa dipastikan berarti amalannya terputus. Semua amalnya tidak diterima karena dia sudah menjadi musuh Allah di hari kemudian. Dan ini Allah sendiri yang mengistiharkan melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak semoga kita terhindar dari ketiga jenis manusia ini. Yang pertama kata Rasulullah, rajulun a'tabi summa gazar. Laki-laki ataupun perempuan yang diberikan kepercayaan, yang diberikan amanah, tetapi dia ingkar dengan amanah itu. Dalam hadis-hadis sahih sudah sering kita mendengar bahwa setiap manusia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti di hari kemudian. Mulai daripada orang yang diberikan pangkat amanah sampai kepada kepala rumah tangga sekalipun, dia seorang ayah, dia seorang ibu yang mengatur anak-anaknya di rumah, semua nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah di hari kemudian. Demikian juga orang yang diberikan amanah jabatan, baik dia seorang pemimpin, seorang tokoh, diberikan jabatan ketua, maka akan diminta pertanggungjawabannya. Tetapi sayang, ketika dia disumpah, lari daripada sumpahnya, dia ingkar dari janji-janjinya. Bukankah dalam hadis sahih bahwa al-imamul adil, pemimpin yang adil, yang bertanggung jawab, yang amanah, adalah orang yang dilindungi oleh Allah nanti di hari kemudian. Tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Demikian juga sebaliknya, apabila dia ingkar, dia tidak amanah, maka dia menjadi musuh Allah nanti di hari kemudian, terlepas dari perlindungan naungan Allah Ta'ala. Maka semua kita adalah pemimpin, saudaraku yang berbahagia. Minimal kita diberikan Allah istri, diberikan kita anak, dijadikan satu rumah tangga. Apakah rumah tangga kita arahnya kepada arah kebaikan? Batarah yang kita jalani adalah batarah kebaikan. Kita bawa anak dan istri kita kepada ketakwaan, atau kita ingkar daripada itu semua. Demikian juga ketika kita menjadi seorang pemimpin, apakah kita jujur? Apakah kita menjalankan perintah amanah yang dijalankan? Apakah kita telah berlaku adil, telah menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya, atau sebaliknya kita berlindung di payung hukum karena kita sebagai pemimpin? Ikhwanul kiram rahimakumullah. Yang kedua kata Rasulullah, wa rajulu ba'i harran fa'akala samanahu. Seorang laki-laki atau perempuan suka menipu, suka membuat manipulasi, suka membohongi, suka memperalat laki-laki atau orang yang merdeka, suka memeras keringatnya orang,
suka mengambil haknya orang. Dia tidak kerja, lebih banyak hasilnya dia ambil daripada orang. Dia jadi perantara, tetapi perantara yang zalim. Maka ini orang yang menjadi musuhnya Allah nanti di hari kemudian juga. Dia manfaatkan orang demi keuntungan. Dia tipu orang demi keuntungan. Dia bohongi orang demi uang. Semoga kita terhindar daripada sifat ini. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kata Rasulullah, wa rajulus ta'jiri jiran fa'asqu fi minhu wa lam yu'ti ajrahu. Seorang laki-laki atau perempuan yang mempunyai pekerja, yang mempunyai bawahan, yang mempunyai pegawai, pekerjanya sudah melakukan kewajibannya dengan baik, tetapi apa? Walam yuqti ajrahu, dia tahan biayanya, dia tahan upahnya, dia tidak bayar upahnya, dia tidak berikan haknya. Maka ini menjadi musuh Allah nanti di hari kemudian. Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau adalah seorang guru. Kasarnya, beliau seorang pekerja, beliau seorang pegawai, beliau jujur. Ketika beliau menjadi Nabi, beliau pernah rasakan bagaimana susahnya sebagai pegawai, susahnya sebagai abdi, susahnya sebagai pembantu, susahnya sebagai karyawan. Sehingga ketika beliau dilantik menjadi Rasul, beliau sudah menanamkan hak-hak ini dengan sebaik-baiknya. Dalam hadis-hadis sahih telah dijelaskan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, bayarlah upah buruhmu, bayarlah gaji karyawanmu, berikanlah hak pembantumu sebelum keringatnya kering. Ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq mempunyai toko tekstil, kurang lebih 8 toko tekstilnya Abu Bakar, toko pakaian, toko kain. Demikian juga Utsman bin Affan punya ternak, ribuan ternaknya, ternak kambing dan ternak untanya ribuan jumlahnya. Ketika Umair mempunyai pertanian yang begitu luas dan mereka mempunyai karyawan, mempunyai pegawai yang digaji, Rasulullah telah mengingatkan kepada mereka, sebenarnya aturan syariat setiap hari harus digaji pembantu, harus digaji karyawan. Begitu aturan agama sebenarnya. Karena mereka punya hak, punya kebutuhan, punya tanggung jawab. Di zaman Nabi bukan 1 bulan 1 kali, digaji per hari. Karena Nabi sampaikan jangan dia pergi ke keluarganya, dia tidak bawa upah, keluarganya butuh makan, keluarganya butuh nafkah, dan itu wajib. Nafkah seorang laki-laki dalam syariat Islam wajib, sama hukumnya dengan sembahyang 5 waktu. Apabila ada orang salat 5 waktu,
seseorang tidak akan mencium bau surga apabila dia tidak menunaikan hak karyawannya dengan baik. Bayangkan, jangankan masuk surga, kita yang punya karyawan, yang punya pembantu, yang punya pegawai, apabila mereka tidak ditunaikan haknya dengan baik, jangankan kita bermimpi masuk surga, mencium bau surga saja sudah pasti kita tidak dapat cium itu bau surga. Maka waktu berjalan lebih modern, sehingga ada sistem gaji karyawan, sistem gaji pekerja 1 bulan 1 kali. Ulama membolehkan. Kenapa? Ada pekerjaan itu mesti rutinitas. Ada juga pekerjaan yang sifatnya harus 1 bulan baru bisa mendapatkan laba. Dibolehkan ulama. Silahkan. Karena di zaman Nabi semua pekerja dibayar per hari. Abu Bakar sebelum pekerjanya pergi dari toko dibayar langsung ketika sore hari. Demikian juga Utsman punya peternakan, sahabat-sahabat yang punya pertanian, semua dibayar per hari. Tetapi waktu berjalan, ulama ijtihad boleh 1 bulan sekali, tapi ingat ditunaikan dengan baik, jangan sampai menzalimi karyawan kita. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ketiga sifat ini kita terhindar daripadanya. Anas bin Malik dalam hadis Sahih Muslim di Sama'il Muhammadiyah, ketika saya memasakkan Nabi masakan yang panas gandum, setelah saya bawa di hadapan Nabi, kemudian saya pergi supaya Nabi dapat mencicipi makanan yang panas itu. Maka apa kata Nabi? Wahai Anas, panggil temanmu yang memasak. Iya, sini kita makan bersama. Kalau engkau tidak mau makan bersama, saya akan ditanya nanti di hari kemudian. Kalau saya harus makan yang panas, yang fresh, yang segar, kamu juga harus makan yang panas. Ketika saya tidak bertindak adil, saya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti di hari kemudian. Sehingga keluar hadis-hadis Nabi. Apabila kalian ingin punya pekerja, ingin punya pembantu, maka apa pakaiannya mesti sama dengan pakaianmu. Makanan yang dia makan mesti sama dengan makananmu. Bukan makanan sisa, bukan pakaian sisa. Sehingga kata Aisyah, kalau Rasul makan dengan sahabatnya, dengan orang-orang yang membantunya, tidak kelihatan mana Rasul, mana orang yang membantunya. Kenapa? Rasul berbaur bersama karyawannya, berbaur bersama sahabat, tanpa ada aplikasi, tanpa ada status. Inilah pemimpin yang menjadi contoh. Barakallahu fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani bil ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza fastaghfir innahu wal ghafur